Merdeka. Kok kayaknya kurang semangat ya, kurang rame gitu. Betul banget nih Kak. Iya. Apa kita perlu panggil Kak Michelle? Betul sekali. Teman-teman, kita panggil Kak Michelle bareng. Ya, yuk bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kak Michelle. Kak Michelle. Ayo teman-teman, lebih keras. Ayo, lebih lebih keras. keras. 1, 2, 3. Kak Michelle. Selamat pagi teman-teman. Ada apa ini panggil-panggil? Nih loh Kak, kita kan habis merayakan kemerdekaan kita. Tapi kok kayaknya kurang semangat ya? Iya Kak, karena cuma di rumah terus nggak bisa jalan-jalan, terus nggak bisa ngerayain sama teman-teman, juga nggak bisa lomba makan kerupuk. Iya, sama yang pakai karung itu loh, yang lompat-lompat itu apa ya Itu namanya? namanya lomba bareng karung. Iya betul itu. Jadi nggak seru Kak. Iya, di rumah terus soalnya. Wah, tapi kan kita harus tetap semangat karena Indonesia sudah merdeka. Teman-teman, ayo kita bangkit berdiri dan suarakan kemerdekaan kita. 1, 2, 3. Merdeka! Nah gitu dong, kan semangat. Iya nih, gini dong semangatnya. Kita harus bersyukur Tuhan anugerahkan kemerdekaan buat kita sehingga kita bebas beribadah seperti sekarang ini. Iya teman-teman, nah ini kan kita mau mulai ibadah kita. Karena itu kita harus semangat, harus bersuka cita. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita harus dapat penyertaan dari Tuhan. Benar sekali. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu untuk pagi hari ini. Kami sudah boleh bangun kembali. Sekarang kami ingin mengikuti ibadah online ini agar ibadah online ini lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita pasti setiap hari punya kan hal yang dapat disyukuri. Kalau Kak Sharon sama Kak Kathleen gimana? Pasti dong. Oke, kalau Kak Sharon, apa aja yang dapat disyukuri pada hari ini? Kak Sharon bisa bangun pagi, lalu Kak Sharon bisa makan makanan yang enak dan bisa melayani bersama Kak Kathleen dan Kak Michelle. Wah teman-teman, ternyata banyak juga ya yang bisa kita syukuri. Iya, teman-teman pasti punya hal yang dapat disyukuri juga kan? Nah, dari itu kita bisa bersyukur kepada Tuhan melalui kita menyanyikan terima kasih 1000. Supaya lebih semangat, teman-teman bangkit berdiri yuk. Sudah bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000, pada Tuhan Allahku,
Oke, gimana ini teman-teman? Masih semangat nggak? Pasti dong, tapi teman-teman gak apa-apa deh, silakan duduk. Oh iya, kita mau ngapain lagi ya? Kita kan sudah berdoa, sudah menyanyi. Nah, sekarang yuk kita memberi persembahan. Nah, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah teman-teman bisa minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening ini atau scan QR code. Benar sekali. Nah, sambil kita memberikan persembahan, yuk kita pujikan, aku bawa, aku berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkati persembahan kami dan ajarkanlah kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oh iya, Kak Michelle. Tema hari ini apa ya? Tema kita adalah pertolongannya ajaib. Oh iya, Kak Catherine. Pernah sakit nggak? Pernah dong. Perasaannya gimana? Ya, Kak Kathleen merasa takut, tapi Kak Kathleen percaya bahwa Tuhan akan selalu menemani dan memberi kekuatan. Iya teman-teman, yang penting itu kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan, karena rencananya adalah yang terbaik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu. Iya teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sekarang kita mendengari firman Tuhan. Tolong supaya kita bisa mendengari firman Tuhan dengan baik dan COVID ini bisa akhir. Tolong supaya orang-orang yang kena COVID dan sakit, bantu mereka supaya sembuh dengan cepat. Dan tolong juga supaya anak-anak kecil bisa melakukan sekolah virtual dengan baik dari Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kak Dwi berharap kalian semua dalam kondisi sehat ya, supaya kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Meskipun kita belum bisa ketemu di gereja bersama-sama, tetapi kalian semua harus tetap semangat dan sukacita meskipun semua dilakukan dari rumah. Nah, kenapa kok harus dari rumah? Supaya kita sehat. Ingat kan kalian, di luar masih ada apa? Di luar rumah masih ada apa? Ya, masih ada virus COVID
Betul sekali. Nah, kita mau belajar untuk taat supaya kita tetap sehat. Oke? Nah, sekarang semua sudah siap kan? Mau dengerin firman Tuhan bareng-bareng? Siapkan Alkitabnya. Kita mau dengar sama-sama apa cerita kita hari ini. Tema kita hari ini adalah pertolongannya ajaib. Eits, tapi sebelum lanjut, kita mau lihat yang satu ini. Wah, gimana rasanya sakit tadi? Lihat kan kita, enak nggak? Gak enak. Mau makan gak enak. Mau tidur gak enak. Apalagi kalau harus minum obat. Gak mau. Siapa yang suka begitu kalau di rumah? Kalau sakit gak mau minum obat? Nah, di Alkitab juga ada seorang panglima perang, seorang tentara yang sedang sakit. Sakit apa kira-kira dia ya? Oh, kita baca yuk sama-sama di Alkitab. Coba kita semua baca di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15. Kita baca bersama-sama ya. Yuk. Bacaan pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya, serta berkata, "Allahkah aku ini, yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya." Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Nah, kita sudah baca kan tadi bersama-sama, siapa nama panglima yang sedang sakit tadi? Betul sekali. Namanya adalah Bapak Naaman. Sakit apa dia ya? Ternyata dia sakit kusta. Sakit kusta itu sakit apa sih? Sakit kusta itu pada zaman itu adalah sakit yang belum ada obatnya. Sakit di kulitnya itu banyak luka-lukanya. Dan orang gak mau deket-deket. Kenapa? Karena sakit kusta itu menular. Jadi kalau orang yang sakit kusta pada zaman itu, dia itu dikucilkan, dia dijauhi oleh orang. Nah, bayangkan, Bapak Naaman ini adalah seorang tentara, panglima perang, orang yang terpandang di negerinya. Dia berasal dari bangsa Aram. Nah, dan pada saat itu, bangsa Aram itu sedang berperang melawan bangsa Israel. Bayangkan di tengah peperangan, pada saat masih berperang, Bapak Naaman terserang sakit kusta. Pasti rasanya ndak enak kan? Oh, ndak enak banget. Bagaimana dia bisa memimpin tentaranya untuk melawan bangsa Israel kalau dia sendiri sedang sakit dan dia tidak bisa bertemu dengan orang seperti biasanya. Dia nggak bisa ngobrol ke sana kemari, dia tidak bisa memimpin pasukannya. Nah, di situ Naaman sangat ingin sembuh, sangat ingin sembuh. Dia berpikir bagaimana dia bisa sembuh, bagaimana dia bisa kembali sehat seperti sedia kala. Dia ingin sehat, dia ingin sembuh. Sampai suatu hari, di rumah Naaman itu ada seorang perempuan, pelayan istrinya itu yang berasal dari bangsa Israel. Jadi pelayan perempuannya ini adalah orang yang dibawa dari bangsa Israel ke negeri Aram. Nah, kemudian pelayan perempuannya ini bilang sama istrinya, kalau di negeri Israel itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan orang sakit. Siapakah kira-kira? Wah, mendengar itu Naaman langsung semangat. Saking kepengennya sembuh, dia mau bela-belain datang ke Israel untuk menemui orang yang bisa menyembuhkan dia. Lalu dia berpikir, oh sebaiknya aku ketemu raja aja ya. Ketemu Raja Aram maksudnya. Bagaimana dia bisa datang ke Israel sendiri? Sedangkan Israel sedang apa? Sedang bermusuhan dengan bangsa Aram. Memangnya Israel mau menyembuhkan musuhnya? Nah, akhirnya dia pakai Raja Aram untuk membuatkan surat supaya dibawa dia pergi ke Israel. Berangkatlah dia di hari yang sudah ditentukan bersama dengan pasukannya, bersama dengan pegawainya. Pergi ke Israel menemui Raja Israel. Singkat cerita, dia sampai di Israel dan ketemu dengan Raja Israel. Lalu apakah Raja Israel mau menyembuhkan dia? Pertanyaannya, apakah Raja Israel bisa menyembuhkan dia? Raja Israelnya malah marah. Dia bilang, Allahkah aku ini bisa mematikan dan menghidupkan? Wah, Naaman jadi sedih kembali karena dia merasa siapa yang bisa menyembuhkan dia sekarang? Dia udah datang jauh-jauh, ternyata dia nggak dapat kesembuhan. Bahkan yang mau menyembuhkan siapa, dia juga nggak tahu.
Nah, Elisa mendengar hal itu. Elisa masih ingat siapa? Elisa adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Lalu Elisa menyuruh Naaman melalui pelayannya untuk meminta Naaman datang menemui Elisa. Wah, Naaman bersemangat kembali. Saking kepengennya sembuh, Naaman bergegas pergi menemui siapa tadi? Elisa. Nah, dia menemui Nabi Elisa. Wah, dia semangat diantar oleh pegawainya tadi pergi menuju tempat Elisa. Sampai di sana, yang menemui ternyata bukan Elisa. Pelayannya keluar dari rumah, kemudian menyampaikan kepada Naaman bahwa Elisa menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali kalau dia mau sembuh. Lalu apa reaksi Naaman? Wah, Naaman kesel ya. Udah jauh-jauh, bukannya ditemui, malah dikasih solusinya suruh apa? Suruh mandi di sungai lagi. Waduh, gak masuk akal. Naaman bilang, gak mau aku. Naaman berpikir, dia pikir datang ketemu Nabi Elisa akan datang kemudian memanggil Tuhan Allahnya untuk menyembuhkan dia. Ternyata yang keluar pelayannya terus disuruh mandi ke sungai Yordan. Terus Naamannya, gak suka ya dia. Sungainya masih bagus dan jernih, sungai di negeri Aram. Aku mau mandinya di sungai negeri Aram aja. Kira-kira kalau dia mandi di sana dia bisa sembuh enggak? Kita lanjut ya. Nah, kemudian pegawainya ini bilang, Tuhan kan mau sembuh. Ikuti aja perintahnya. Siapa tahu memang nanti bisa sembuh loh. Kira-kira begitu ya pasti pegawainya ngasih taunya. Karena pegawainya ini membujuk Naaman supaya mau mandi di sungai Yordan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Akhirnya pikir-pikir. Naaman, ya sudah, saking inginnya sembuh, kita pergi ke sungai Yordan. Di situ, Naaman mulai mengikuti apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dia mandi ke sungai Yordan 1 kali, keluar masih ada lukanya. 2 kali, masih ada, gak berkurang lukanya. Lagi 3 kali, kok masih ada, masih banyak. Lalu 4 kali, 5 kali, 6 kali, masih ada juga. Lalu begitu yang ke-7, dia mandi 7 kali. Wah, ajaib. Luka-luka di kulitnya yang semula begitu banyak di tubuhnya seketika hilang dan bersih. Bahkan diceritakan Naaman setelah mandi dari sungai Yordan selama 7 kali itu, kulitnya kembali bersih seperti kulit bayi. Wah, kulit bayi itu kan halus dan bersih ya. Hebat ya. Naaman terkagum-kagum. Wah, apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa ini benar ternyata. Lalu Naaman bergegas cepat-cepat dia kembali menemui Nabi Elisa. Saking senangnya dia bilang, sekarang aku tahu bahwa di bumi ini tidak ada Allah selain di Israel. Wah, luar biasa ya. Tuhan melakukan mujizat terhadap siapa? Terhadap Naaman. Coba, kalau misalnya Naaman itu tidak mau dengar-dengaran dan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, kira-kira Naaman sembuh enggak ya? Belum tentu. Tetapi Naaman memilih untuk mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan. Sehingga Allah menyembuhkan Naaman karena Naaman mau taat. Nah,
Setelah itu, apa yang dilakukan Naaman? Naaman memberikan hadiah kepada Elisa. Tetapi apakah Elisa mau menerima? Tidak mau. Karena Elisa merasa bahwa dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Dan Elisa hanya menyampaikan kepada Naaman. Jadi semua yang terjadi pada Naaman itu adalah semua karena kuasa Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan Naaman melalui apa yang disampaikan oleh Elisa. Wah, hebat ya, Allah kita hebat. Bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan si sakit kusta yang katanya tidak ada obatnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya sebanyak 7 kali mandi, penyakit itu hilang. Nah, luar biasa ya cerita firman Tuhan hari ini. Kak Dwi juga sangat wow, ternyata Allah kita itu luar biasa. Kalau dia sanggup menyembuhkan Naaman pada waktu itu, Kak Dwi percaya. Dan kalian juga pasti percaya kan, kalau Tuhan juga mampu menyembuhkan kita. Sekarang pun ketika COVID ini banyak ada di mana-mana, kalian tidak perlu takut. Kalian percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah kita itu selalu menjaga dan melindungi kita. Nah, terus kalau misalnya Tuhan menjaga, apa kita boleh sembarangan? Main di luar aja, aku mau pergi jalan-jalan aja, aku nggak mau cuci tangan. Boleh nggak? Nggak boleh, itu namanya tidak taat. Tadi kita ingat nggak? Supaya kita sehat, kita harus apa? Taat, rajin mencuci tangan. Terus apa lagi? Tidak keluar rumah. Jadi semua kita lakukan dari rumah kalau bisa. Sebisa mungkin kita lakukan dari rumah. Makan makanan yang bergizi, makan sayur dan buah, jangan lupa ya. Jadi siapa di sini kalau disuruh disuruh mama makan sayur, nggak mau, langsung GTM, gerakan tutup mulut. Nah, mulai sekarang kita mau belajar untuk taat supaya kita apa? Supaya kita sehat. Jadi kalau misalnya kita sakit, sampai kita sakit, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ingat, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kita datang, kita berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan. Lalu apalagi selain berdoa? Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita. Bisa itu lewat papa, bisa itu lewat mama, bisa itu lewat dokter, suster, dan obat-obatan yang kita makan. Kalau misalnya kita sedang sakit, supaya apa? Kalau kita taat, supaya kita cepat sembuh. Nah, sekarang kalau kita sehat, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap berdoa, kita menjaga kesehatan. Dan jangan lupa, kita masih bisa menghibur dan mendoakan orang-orang yang sakit. Misalnya itu ada keluarga kita yang sakit, atau teman-teman kalian yang sakit, atau guru-guru kalian yang sakit, atau dokter dan suster di rumah-rumah sakit yang berjuang membantu orang-orang atau pasien yang terpapar COVID pada saat ini ataupun sakit yang lain. Kita bisa melakukan banyak hal melalui apa? Melalui doa atau kita menghibur mereka. Caranya gimana? Mungkin kita bisa chatting. Kalau misalnya ada temanmu yang sakit, "Hai, gimana kabarmu? Kamu sudah sembuh belum? Semangat ya! Kamu cepat sembuh ya, supaya nanti kita bisa ketemu lagi." Lewat online tentunya kalau sekarang ya. Atau misalnya
papa atau mama sedang sakit, kalian bisa apa? Menghibur papa dan mama, mendoakan mereka. Nah, coba kalian nanti juga bisa terapkan itu di rumah. Yang perlu kalian ingat adalah pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib. Tadi kita sudah lihat kan cerita Alkitab hari ini. Nah, coba sekarang kita mau buka lagi di Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6a. Yuk, kita baca bersama-sama. Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Kita ulang ya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Nah, itu tadi sekaligus menjadi ayat hafalan kita ya untuk minggu ini ya. Oke, semangat menghafal ya. Nah, kita tutup dulu dalam doa. Setelah itu nanti kita akan beraktivitas. Yuk, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diingatkan kalau kami punya Tuhan yang sungguh ajaib. Tuhan kami yang hebat, yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit saat ini. Baik mereka yang sakit karena COVID ataupun penyakit yang lain. Tuhan tolong berikanlah mereka kesembuhan, berikanlah mereka penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, aktivitas kita hari ini adalah kita akan membuat gift card atau kalian boleh membuat hiasan yang ada pesan di dalamnya. Pesannya apa? Pesannya adalah kalian boleh memberikan semangat. Kalian boleh memberikan penghiburan. Atau kalian boleh memberikan ajakan, membuat ajakan untuk menjaga kesehatan. Dan yang paling penting adalah kalian cantumkan bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang mampu menolong dan menyembuhkan kita. Kalian boleh bikinnya 2 macam ya. Kalian boleh pilih salah satu. Kalian boleh bikin, misalnya kalian bikin dari komputer dengan desain, kemudian nanti kalian bisa upload di media sosial. Atau kalian boleh kirimkan ke WA atau Line teman-teman kalian yang sedang membutuhkan semangat. Atau mereka yang sedang sakit. Yang kedua, kalian boleh bikin semacam gift card yang di dalamnya ada pesan-pesannya yang memberikan kekuatan dan semangat buat mereka yang sedang sakit. Atau kalian boleh memberikan semangat supaya tetap menjaga kesehatan. Oke, selamat mencoba. Nah, teman-teman, kalian sudah lihat ceritanya belum? Kalian udah perhatiin belum? Pasti dong. Iya nih teman-teman, sekarang kita tahu bahwa kita harus berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat menolong kita semua. Wah, benar sekali. Nah, nggak kerasa ya, ibadah kita sudah hampir selesai. Wah, iya ya. Nah, karena itu, sebelum ibadah kita selesai, kita akan menyanyikan lagu 1, 2, 3. Ayo teman-teman, kita nyanyi dengan semangat lagu 1, 2, 3. One, two, three. I sing a song for
1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang ibadah ini. Terima kasih sudah memberkati ibadah ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Sebentar lagi kami ingin melanjutkan hari ini dengan aktivitas-aktivitas kami sendiri-sendiri. Tolong berkati kami sepanjang hari ini, dan tolong berkati supaya firman yang tadi kita dengar bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Ya teman-teman, dan jangan lupa bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Selamat hari hari Minggu. Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Bye. Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, Tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Dan harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan yang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik
menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, Tapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. harapan orang benar akan menjadi sukacita, Tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, Tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia.